Halo teman-teman, apa kabar? Kabar saya baik. Maaf, kami tidak membuat konten sangat lama karena tidak ada waktu. Sebenarnya harus melakukan hal-hal yang penting seperti pindahan ke Indonesia. Iya, saya di Indonesia akhirnya. Saya sekarang berada di kota istimewa, kota bersejarah, kota budaya. Apakah teman-teman tahu kota apa itu? Itu kota Yogyakarta, iya. Mengapa saya di sini? Karena saya kuliah di salah satu universitas Indonesia, yaitu di Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, ada kisah yang saya mau ceritakan hari ini kepada teman-teman. Halo, mau berbicara dalam bahasa Rusia dengan lancar? Mau berbicara dalam bahasa Rusia setelah Sasha Pushase isa salah susku dengan tepat? Jangan lupa join ke sini. Kenapa saya bisa sampai di sini? Sebenarnya saya mau kuliah di Yogyakarta sejak saya mulai kuliah S1 di Rusia, karena menurut saya sebagai penerjemah bahasa Indonesia, saya pikir itu ide bagus untuk melanjutkan pendidikan saya, yaitu S2 di Indonesia, karena saya membutuhkan praktik yang praktik dengan penutur bahasa Indonesia di Indonesia, ya. Dan juga saya berpendapat bahwa S1 itu kurang cukup untuk ahli bahasa, guru, dan penerjemah. Harus melanjutkan pendidikan, dan untuk orang yang belajar bahasa asing lebih baik pergi ke negara yang bahasa yang ahli itu belajar. Seperti itu, teman-teman. Ini alasan mengapa saya mau kuliah di Indonesia. Sebenarnya Indonesia mengajukan banyak program S1, S2, dan S3 pada mahasiswa asing untuk belajar di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Salah satu program yang paling populer adalah program KNB atau Kementerian Negara Berkembang dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Mengapa program itu sangat populer? Karena program itu cover semua pembayaran bagi mahasiswa, yaitu pendidikan, yaitu insurance, itu living cost, dan buku-buku ilmiah. Semua itu adalah pembayaran dan tanggung jawab Kementerian Negara Berkembang atau KNB. Ya, seperti itu, teman-teman. Sebenarnya sangat susah untuk ditemui program-program seperti KNB, karena biasanya program untuk pendidikan S1, S2, S3 di negara lain itu hanya cover pendidikan. Jadi kalau untuk living cost, untuk buku-buku, untuk insurance dan hal lain, itu adalah tanggung jawab mahasiswa asing. Sebenarnya ada negara-negara yang kehidupan di sana sangat mahal, dan itu adalah hambatan untuk mahasiswa asing untuk belajar di sana seperti ini, teman-teman. Tetapi saya beruntung untuk mendapatkan beasiswa dari KNB. Ya, saya adalah mahasiswa yang mendapatkan pendidikan dari Kementerian Negara Berkembang, dan pada tahun yang lalu saya melihat bahwa ada pengumuman program itu dibuka lagi, karena mungkin 1 tahun tidak ada program itu karena pandemi corona, ya. Jadi program itu dibatalkan, harus tunggu pengumuman pada tahun selanjutnya, seperti itu, teman-teman. Tetapi sebelum pandemi program itu ada, dan mahasiswa dari negara-negara Asia, Afrika, dan juga Eropa bisa mengikuti program itu. Dan saya
mempersiapkan dokumen saya mengupload dokumen itu ke website KNB dan menunggu wawancara dengan 2 universitas yang saya pilih. Mengapa 2? Karena itu adalah persyaratan dari Kementerian Negara Berkembang, bisa memilih hanya 2 universitas yang cocok mahasiswa, cocok programnya, cocok hal-hal yang lain seperti itu. Saya ingin melanjutkan pendidikan saya di program bahasa Indonesia, dan saya melihat bahwa ada beberapa universitas yang memiliki program itu. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta dan Universitas Negeri Surakarta. Mengapa saya memilih universitas-universitas itu? Karena yang pertama ada program jurusan bahasa Indonesia ya, dan yang kedua sebenarnya di kota lain seperti ada program itu di Jakarta juga. Saya ingin tinggal di kota yang tidak begitu ramai, karena Jakarta menurut saya sangat ramai ya. Dan jadi saya memilih untuk tinggal di kota yang tidak begitu ramai dan tidak begitu mahal seperti Yogyakarta atau Surakarta, dan saya tidak memilih kota lain seperti Magelang atau Bandung karena di sana tidak ada program pendidikan bahasa Indonesia. Seperti ini teman-teman. Terus saya mempersiapkan dokumen saya upload dokumen itu ke site KNB dan tunggu wawancara dengan kedua universitas itu. Saya diwawancarai oleh Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya setelah wawancara nunggu hasil seleksi yang diumumkan pada awal bulan Juni kalau saya tidak salah ya. Dan ketika saya melihat bahwa ada pengumuman hasil seleksi KNB, saya bahagia sekali karena ternyata saya dipilih sebagai mahasiswa KNB. Saya dipilih oleh UNY dan saya bisa melanjutkan pendidikan S2 saya di universitas itu. Saya merasa bahagia sekali, saya mau melompat sampai langit ya, tapi pada waktu itu saya berada di tempat kerja jadi saya tidak bisa melakukan hal-hal itu. Tetapi keluarga saya, teman-teman, sahabat saya semua rasa bahagia karena saya dipilih sebagai mahasiswa. Saya bisa belajar di Indonesia. Saya tunggu hal-hal itu sangat lama, mulai dari S1 ya, dan itu hal yang sangat bagus. Jadi kuliah saya mulai dari bulan September, tetapi saya tidak bisa belajar datang ke Indonesia dan belajar di sini karena ada pandemi corona, dan kami sebagai mahasiswa asing dinasihatkan untuk kuliah semester 1 di negara-negara asal kami, dan pada semester 2 ternyata kami bisa datang ke sini. Kami mendapatkan semua dokumen untuk datang ke sini seperti visa, dan pada bulan Februari saya datang ke sini. Saya ada karantina di Jakarta 5 hari, terus setelah itu saya pindah ke Yogyakarta dan mulai belajar di sini offline dan online karena teman-teman mungkin tahu sekarang di Jawa dan di Bali kalau saya tidak salah ada PPKM, jadi ya harus mengikuti protokol kesehatan seperti ini teman-teman. Tetapi sebelum saya bisa masuk ke
S2 kelas reguler, pertama saya harus mengikuti kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing. Itu wajib bagi semua mahasiswa asing yang mau belajar di universitas-universitas Indonesia selama 1 tahun, ya 1 tahun kuliah. Mahasiswa asing harus belajar bahasa Indonesia, dan pada akhir program bahasa Indonesia bagi penutur asing, mahasiswa asing harus mendapatkan sertifikat yang membuktikan bahwa mahasiswa asing itu bisa berbahasa dalam bahasa Indonesia dengan lancar, sukses, dan hal-hal itu seperti ini teman-teman. Jadi sekarang saya mengikuti kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan pada akhir bulan Mei, awal bulan Jun, saya akan ada ujian untuk bahasa Indonesia seperti ini teman-teman. Ya, dan semoga sukses ya. Dan pada mulai dari September tahun ini saya harap ya saya bisa mengikuti kelas reguler sebagai mahasiswa S2 ya, seperti ini teman-teman. Sebenarnya sekarang saya juga mengikuti kelas-kelas reguler di S2, tetapi sebagai sit-in atau hanya mendengar ya, untuk praktik ya, untuk merasa suasana bagaimana ya di kelas S2 seperti ini dengan mahasiswa Indonesia ya. Seperti ini teman-teman. Jadi sebenarnya ada bagi mahasiswa yang non Indonesia yang memiliki warga negara lain seperti saya, bisa mengikuti program KNB, karena program itu sebenarnya bagi mahasiswa asing. Bisa mengikuti program ini, bisa membaca informasi tentang program ini, tentang universitas dan lain-lain. Saya sangat menasihatkan mengikuti program ini karena ada banyak universitas yang mengajukan banyak program, ada architecture, seni, bahasa, biologi dan lain-lain. Jadi sudah lengkap ya teman-teman. Jadi bisa melanjutkan S2, S3, di sini ya. Dan program itu cover semua ya. Ini hal yang sangat bagus ya. Sebenarnya juga ada program bagi mahasiswa yang lain untuk belajar di Indonesia, seperti universitas-universitas yang ada di Indonesia mengajukan programnya, seperti ada program bagi mahasiswa asing di Universitas Negeri Yogyakarta yang cover hanya pendidikan dan memberi beasiswa, tapi hanya itu. Hal yang lain adalah tanggung jawab mahasiswa asing seperti ini. Jadi tidak ada banyak preferensi seperti di KNB, tapi juga bagus sebenarnya. Dan saya berpendapat bahwa UINDIA sangat bagus untuk mahasiswa yang mau menjadi guru, karena universitas itu berdasarkan pada perguruan ya, seperti ini. Jadi teman-teman, hal ini yang saya ingin sampaikan dalam video ini. Semoga video ini akan membantu bagi teman-teman yang mungkin saat ini pikir tentang pendidikan ya di negara lain atau di Indonesia ya. Jangan lupa belajar untuk menjadi cerdik dan cerdas. Jangan lupa juga menonton video-video dari kami yang selanjutnya ya. Terima kasih atas menonton video ini. Sampai bertemu, see you, bye bye.